penjahat ini tuh sangat berbahaya. Ternyata dia bisa kabur dari rumah sakit ini. Untung kita langsung kejap bisa nangkap. Kalau tidak, kita tidak akan tahu di mana dia. Ya Pak, sangat betul sekali. Nima. Ya aman saya. Cepat. Ngapain kalian kesini? Bukannya saya sudah bilang, jangan pernah injak kaki di rumah saya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya masuk sini menggunakan kunci pribadi saya. Melina, setengahkan dulu. Saya bisa jelaskan. Papa kamu boleh bicara banyak, tapi asalkan tolong ngertikan kita semua. Tolong, saya sama anak saya ingin masuk rumah kamu, please. Enggak bisa. Karena rumah ini adalah milik saya. Jadi kalian tidak bisa masuk ke rumah saya tanpa izin apapun. Jadi sekarang kamu pergi dari hadapan saya sebelum kesabaran saya itu habis. Karena saya sudah enak dan muka kalian dan juga sering membuat rencana-rencana busuk kepada saya dan bapak saya. Ngapain kalian kesini? Saya sudah bilang jangan injak kaki di rumah saya dan anak saya. Sekarang kamu pergi dari hadapan saya sekarang juga. Mas, dengarkan penjelasan saya, Mas. Ini salah paham, ini semua gara-gara Andi. Tidak ada yang bisa dijelaskan, tidak ada yang tanya apapun. Sekarang kamu pergi dari hadapan saya sebelum kesabaran saya habis. Pergi. Sekarang kamu pergi, cepetan. Mah, kok si Sherlock itu kok jadi berubah galak kayak Pak Budia pada umumnya ya? Kayak papa aslinya Melina itu. Oh, jangan-jangan Mama lupa lagi nyuruh si Andi tuh nukerin papa asli sama Pak Hong di rumah sakit. Sayang, Mama itu udah nyuruh Andi tuh tuker Pak Budi asli itu sama yang Pak Hong itu. Jadi pasti udah berhasil lah 100% dia bisa menjalani tugasnya kok si Andi tuh. Mudah-mudahan udah berhasil ditukar lagi. Mama pokoknya saya cah biar kita bisa masuk ke rumah ini. Udah deh mah, gak peduli mau ini lagi mana kek. Aduh, ini anak emang susah kali. Mau ngapain lagi kalian kesini? Bukannya saya sudah bilang jangan pernah injak rumah saya. Sekarang kamu pergi dari hadapan saya sebelum kesabaran saya habis lagi. Pergi. Dewi, ngapain kamu kesini lagi? Mau lo tau apa sih sebenarnya? Mau injak-injak rumah dengan tak sopan. Karena saya bilang kamu pergi dari hadapan saya sekarang juga. Pergi. Mas, berikan ampun kepada saya, Mas. Tolonglah saya, Mas. Berikan kesempatan untuk saya, Mas, buat tinggal di sini sama anak saya. Kalau saya nggak tinggal di sini, saya sama anak saya mau hidup gimana, Mas? Anak saya pasti malu di sekolah, Mas. Tolong berikan saya kesempatan
kesempatan untuk buat saya jadi buta di rumah ini. Oke, mulai sekarang saya akan memberi kesempatan kepada kalian berdua untuk menjadi budak di rumah ini. Kalau kalian melanggar aturan sebagai budak di rumah ini, maaf, saya tidak akan sia-sia mengusir kalian dari rumah ini sekarang juga. Oke mas, saya akan melakukan pekerjaannya sekarang. Nah, karena kalian ingin menjadi budak di rumah ini, syaratnya kamu harus membersihkan itu minuman gelas yang saya tumpahkan ya. Jangan lupa dibersihkan ya. Nah, ini minumannya. Nah, saya tumpahkan ya, biar kalian bisa bersihkan. Cepat bersihkan sekarang. Kalau kamu tidak bersihkan, saya akan teriak loh ya. Ngerti kalian? Tuyul emang. Gue gak nyangka ya, ternyata papa lu sudah sembuh dari penyakit koma itu. Gue harap juga semoga papa kamu gak terjadi apa-apa ya. Gue waktu dengerin cerita lu itu, gue sempat gak percaya gitu. Ya percaya atau tidak percaya sih gue gak peduli. Yang penting kita kan tetap sahabatan. Iya, kita kan tetap sahabat selamanya kan. Ada lagi asik nih, sahabatan sejati cuma berdua saja, kayak kita lah bertiga jadi trio. Melina sama Cika ini. Kalian sedang apa sih? Gosipin tentang gua ya? Mel kamu itu. Ini ada apa sih kok ribut-ribut? Oh kayaknya ada sesuatu yang penting banget deh. Riz, coba deh lihat si Melina. Kamu tahu nggak? Kemarin gue dijadikan sebagai budak sama nyokap gue, juga dijadikan budak oleh si bawang putih itu. Lihat si Melina itu. Si Melina aja udah menjadi masa jadi ratu di rumah itu, padahal gue yang asli jadi ratu. Mel, gue nggak nyangka ya, lo itu emang munafik. Lo itu emang tidak pernah tahu terima kasih ya sama orang lain. Orang lain itu membalas kamu sebagai kebaikan dengan kebaikan, tapi malah kamu yang membalas dengan kejahatan. Dasar kamu itu perempuan tidak tahu diri. Mulai sekarang kamu gak usah kenalin aku lagi, ngerti kamu? Riz, kamu jangan memakan omongan dong langsung sama dia. Apa yang diomongkan oleh dia itu semua tidak betul. Jadi kamu jangan percaya aja sama omongan dia. Kamu kan gak tahu kan berita apa yang sebenarnya terjadi kemarin itu. Iya, makanya kamu tuh jangan langsung kemakan pancing omongan sama dia itu, si jahat busuk itu. Gue aja gak suka dari dia dari dulu. Udah deh, kamu percaya aja sama omongan teman saya si Melina ini. Jangan percaya sama omongan si Lilis si busuk itu. Ngerti lo Rizky? Ya udah, gue gak peduli. Terserah kamu lah, mau percaya atau tidak. Gue aja lebih percaya sama anak di sebelah saya nih. Gue ini si Lilis nih daripada lo. Udah deh, sekarang lo cepetan pergi dari sini sebelum gua muntah ngeliat muka kalian berdua itu. Pak Bayu dan Pak Polisi, pelaku kejahatan yang bernama Xiaohong ini telah siuman dari komanya. Bahkan saya cek sekali lagi saraf otaknya mengalami berbagai sebagai amnesia. Oh begitu ya Pak. Ya sudah, saya akan telepon Pak Budi ya. Halo Pak Bayu dan Pak Polisi, mengapa Anda memanggil saya untuk datang menjenguk kondisi si Xiaohong ini? Jadi begini Pak, Xiaohong ini mengalami amnesia kata dokternya, tetapi dia juga siuman dari komanya. Dia cuma hanya memanggil nama Putih berkali-kali. Oh begitu, ya sudah, terima kasih ya Pak Bayu ya atas itunya. Iya, sama-sama. Ini sangat berbahaya. Pokoknya dia sudah kena karmanya dia sendiri, dan juga dia sudah mengalami hilang ingatan.
Semoga aja ini tidak akan terjadi apa-apa. Mama ngapain sih kok bawa tas, 2 tas berat kayak gitu? Emang kenapa sih? Kita mau ngapain sih? Emang kita mau pergi dari rumah ini, ha? Emang mama mau ngapain sih? Bawa 2 tas kayak gitu? Mau pergi dah? Hah? Sayang, kita akan pergi dari rumah ini sebelum si putih yang asli itu bangkit dari komanya. Dan setelah itu, kita langsung kabur dari rumah ini sebelum si Pak Budi yang asli itu datang. Kita harus siap-siap sayang. Kita harus kecep-cep dengan cepat agar kita bisa mempersiapkan diri untuk kabur dari rumah ini. Mama tahu emang sih Pak Budi mau bangkit dari komanya, tapi dia itu kan amnesia kan ya Ma ya. Iya sih sebenarnya amnesia. Sayang, kalau kita mau numpang nginep di rumahnya si Rizky itu, ya sebenarnya sih boleh. Cuma yang jadi masalah besar sampai sekarang ini tahu nggak apa Ma? Si Andi bisa curiga kalau kita ini mau kabur dari rumah ini sebelum si Budi itu bangkit dari komanya itu. Jadi makanya Andi tuh tahu kalau kita ini mau pergi. Si Andi emang. Duh, semua gara Andi. Pokoknya Mama harus cari cara ingin lebih praktis lagi caranya, rencananya. Sayang, kamu tau gak sih? Dulu tuh kan kita tuh kan jadi ratu dan berkuasa di nomor 1 ini kan setelah Melina, dan Melina akan dijadikan sebagai pembantu budak kan dulu itu. Tapi sekarang berbalikan banding, kita malah jadi budak pembantu di rumah ini, sedangkan Melina hidupnya enak-enak kayak kita dulu hidupnya enak saat Melina menjadi budak. Berbalik banding sayang. Pokoknya Mama harus cari cara supaya rencana ini bakal berhasil. Ma, apapun yang kita omongkan jangan terlalu kenceng-kenceng sampai kedengar semuanya. Kayaknya di rumah ini tuh kayaknya ada penyangkal dari sesuatu. Mama ingat kan, rahasia kita tuh pernah kebongkar besar. Kayaknya di rumah ini tuh pasti ada kekuatan gaib. Masa sih? Sayang, sih bentar dulu. Mama omongin sesuatu. Ma, aku nggak mau ikut-ikutan sama ide-ide sesat kayak itu. Pokoknya aku nggak mau terprosot dalam masalah besar. Aku nggak mau nambahin 1 orang itu lagi. Pokoknya aku nggak mau. Udah, titik. Bawel tuh anak. Pokoknya ide ini harus berhasil 100%. Kacau semuanya ke si Andi tuh. Ngapain sih Andi pakai acara-acara telepon segala? Bisa kacau semuanya. Kalau ayah nelpon, pasti si Mena bakal curiga. Sama Keisha juga curiga. Untung aja ayah gak angkat. Pokoknya ayah harus menghentikan ini semua agar semuanya ya pingin ini semua bakal berakhir. Pokoknya ayah sudah cari tahu. Kok sepertinya dia kok kayak orang bingung. Kok kayak ada yang aneh dari si Pak Putih. Sikapnya aja nggak seperti dulu. Saya harus cari tahu apa yang membuat si Pak Putih itu jadi terasa seperti orang bingung dan panik gitu. Pokoknya saya harus cari tahu. Apa saya coba ikutin dia biar saya bisa tahu. Pergi sana lo dari tadi kayak.
Ya ampun tante, akhirnya datang juga setelah saya nunggu 15 menit. Tuh, kenapa kekuatan saya tiba-tiba menjadi hilang semenjak ada datangnya dia? Stop, berhenti dulu. Loh, kenapa tante? Ada apa? Di rumah ini ada kekuatan gaib. Saya bisa merasakannya. Hah? Kekuatan gaib?